Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Asira dengan NIM 212020387423607 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang Al-Adatu Muhakkamah. Tapi sebelum lanjut pembahasan, yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah fil Iqtisad, dalam hal ini Bapak Muhammad Majdi Amiruddin MMA, serta teman-teman sekalian dari program studi manajemen zakat dan wakaf, serta teman-teman yang menonton dan menyaksikan video kali ini. Well, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Adapun rekan saya dalam kelompok 5 kali ini yaitu Nurlela Qadir, Ainur Rohimah, dan Muhammad Maslad. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang beberapa sub pembahasan, yaitu tentang definisi dari Al-Adatu Muhakkamah, aplikasi kaidah, serta cabang-cabang tentang Al-Adat. Al-Adatu Muhakkamah berasal dari kata al-adah yang secara etimologi atau bahasa diambil dari kata al-aud atau al-mu'awadah yang artinya berulang-ulang. Adapun definisi adat secara terminologi atau istilah fuqaha yang antara lain menurut Ibnu Mujim adalah sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat atau prani yang sehat. Dalam pengertian dan substansi yang sama, terdapat istilah lain dari al-adat, yaitu urf. Urf yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Nah, teman-teman, di sini kita dapat pemahaman ya bahwa urf dan adat itu adalah sesuatu hal yang sama atau persis sama. Sebenarnya apa sih urf itu? Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Urf terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dilihat dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syariahnya. Nah, definisi urf secara istilah dikenal sebagai manusia dalam mengulang-ulangnya dalam ucapannya, perbuatannya, sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Selanjutnya, apa sih perbedaan tentang adat dan urf itu? Kalau dilihat dari tadi, memiliki persamaan definisi ya teman-teman. Tapi apa sih perbedaan dan persamaan dari keduanya? Perbedaan adat dan urf. Istilah adat hanya menekankan aspek pengulangan pekerjaan, sementara urf hanya melihat pelakunya. Sedangkan untuk persamaan keduanya adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima oleh akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya. Adat atau tradisi dapat menjadi sebuah hukum. Maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi-tradisi, baik yang umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syarat Islam atau hujah, terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nas tapi dalil itu terlalu umum sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima mentah-mentah saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat, yaitu sebuah adat yang baik dan bukan adat buruk. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang ketiga, tidak berlaku pada umumnya orang muslim. Empat, tidak berlaku dalam ibadah mahdah. Selanjutnya yaitu aplikasi kaidah. Contoh aplikasi kaidah ini dalam fikih muamalah sangatlah banyak.
sebanyak perkembangan tradisi dalam muamalah yang akan terus berkembang selama tidak bertentangan dengan manusia, itu syariat Islam. Di antaranya adalah tradisi memberi upah jasa pada makelar atau perantara dalam transaksi seperti jual beli rumah, tanah dan lainnya sebanyak 2,5%. B. Aplikasi adat khusus. Jual beli telur dengan timbangan beratnya adalah adat khusus di Indonesia. Karena adat di Mesir misalnya berbeda dengan di Indonesia. Karena sesuai pengalaman penulis, jual beli telur di Mesir dilakukan tidak dengan ditimbang, tetapi dihitung jumlah telurnya dengan istilah tabak atau lusin yang berisi 12 butir, sehingga bisa membeli satu lusin atau dua lusin atau biasa disebut dengan 6 butir. C. Jual beli mu'atah. Jual beli semacam ini sah walau melanggar salah satu dari beberapa rukunnya jual beli, yaitu adanya lafaz ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli. Karena sudah menjadi budaya atau tradisi yang umum atau merata, bahkan kata ijab dan kabul tetap wajib, maka banyak jual beli di tengah masyarakat kita yang tidak sah karena masyarakat banyak atau terbiasa tanpa ijab kabul. Macam-macam al-ada ada 8. Yang pertama, isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha, yaitu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak maka bisa menjadi hujjah atau argumen yang harus dilakukan. Yang kedua, al-mumtani'u adatan kal-mumtani'i hakikotan, yaitu sesuatu yang terlarang secara adat seperti terlarang secara hakikat atau sebenarnya. Yang ketiga, la yunkaru tagoyurul ahkami bi tagoyuril azmani, yaitu tidak sangkal bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman. Yang keempat, al-haqiqatu tutroku bida'allatil adati, hakikat atau makna yang dapat ditinggalkan dengan dalalah atau petunjuk adat tradisi. Yang kelima, innama tu'tabarul adatu izat torodat au golabat, yaitu hanya adat yang membudayakan atau mendominasi yang dapat dijadikan patokan. Yang keenam, ala ibrotulil golibi ilan nadir, yang jadi patokan adalah sesuatu yang sudah populer dan bukan yang langka. Yang ketujuh, al-ma'rufu urfakal masyru tisyarton, sesuatu yang telah dikenal secara urf atau adat adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat. Yang kedelapan, at-ta'yinu bil urfi katta'yini bil dibin nas, yaitu ketentuan adat kebiasaan itu seperti ketentuan dengan nas atau teks.